Belajar Nihongo with Virga. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai partikel, yaitu partikel O dalam bahasa Jepang. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya, perlu kita ingat lagi apa itu partikel. Partikel adalah yang menghubungkan satu kata dengan kata lainnya sehingga menjadi satu kalimat dan memiliki arti. Dan di bahasa Jepang, partikel itu terletak di belakang dari kata yang dia jelaskan. Apakah sebagai subjek, atau sebagai objek, atau sebagai keterangan tempat, dan lain-lain. Partikel O sering disebut sebagai objek marker atau penanda objek. Dia ditulis dengan hiragana wo atau wo, namun sering dibaca dengan O aja. Dan letaknya ada di belakang objek. Contohnya, coba kita lihat ya, apa yang menjadi sasaran dari kata kerjanya atau objeknya. Keiki wo tabemasu. Keiki wo taberu atau makan, kue. Keiki itu kue ya, tabemasu dari kata taberu yaitu makan. Jadi objeknya adalah kue yang dimakan. Kali ini kita akan membahas dua fungsi dari partikel O. Yang pertama adalah sebagai penanda objek dari kalimat atau objek marker. Yang tadi sudah kita bahas juga, nanti kita akan lihat contoh lainnya. Yang kedua, kadang dia juga bisa sebagai penanda jalur atau path marker. Mari kita lihat kalimat yang mempergunakan objek. Pola kalimatnya adalah subjek wa, tempat aktivitas D, ini opsional, boleh ada, boleh enggak. Objek O, kata kerja. Ingat, O itu ada di belakang kata kerja. Contohnya, haha wa supa de toriniku wo kaimasu. Haha itu ibu, haha wa, supa itu supermarket. Supa de toriniku, daging ayam. O kaimasu, dari kata kau atau membeli. Ibu di supermarket membeli daging ayam. Objeknya adalah daging ayam. Yang berikutnya, imoto wa daidokoro de sara o araimasu. Imoto, adik perempuan, daidokoro, dapur, di dapur, sara itu piring, o arau, araimasu, mencuci. Di sini kita lihat objeknya adalah sara atau piring. Nah, sekarang gantian kalian untuk berlatih membuat kalimat dengan mempergunakan objek. Di bawah ini sudah saya sediakan kata-kata yang bisa dipakai untuk membuat kalimat. Kalian coba berpikir dan juga merangkai kata-kata di bawah ini ya. Kalian boleh berhenti dengan mempost video ini sambil berpikir. Pertama ada jimsang atau gym, toshokan, perpustakaan, hong, buku, yomu atau yomimas bentuk masnya untuk membaca. Oke, sudah. Jawabannya adalah jimsang wa toshokan de hong o yomimasu. Jim membaca buku di perpustakaan. Ayo, benar nggak jawaban kalian? Tadi kita sudah lihat O itu dipakai untuk menandakan objek dalam kalimat. Kita juga bisa untuk bertanya mengenai objek itu dengan mempergunakan O. Pola kalimatnya, nani o, kata kerja ka. Contohnya ya, haha wa supa de nani o kaimasu ka? Ibu di supermarket membeli apa? Jawabannya, toriniku o kaimasu. Membeli ayam, membeli daging ayam. Kita udah nggak perlu lagi memakai haha wa supa de toriniku wo kaimasu. Boleh sih, tapi agak panjang. Selain itu lebih pendek juga kita bisa menjawab dengan toriniku desu. Toriniku desu. Yang berikutnya, imoto wa daidokoro de nani o araimasu ka? Adik perempuan mencuci apa di dapur? Sara o araimasu. Sara desu.
Nah, sekarang gantian kalian yang berlatih lagi. Kita bertanya dengan mempergunakan nani o kata kerja ka. Tadi kita sudah melihat Jim Sang membaca buku di perpustakaan. Sekarang kita mau tanya, Jim Sang membaca apa di perpustakaan? Apakah kalimatnya? Kalian coba pikirkan ya. Kalian boleh hentikan video ini dan juga berpikir. Oke, nah jawabannya adalah Jim Sang wa toshokan de nani o yomimasu ka? Jim Sang wa toshokan de nani o yomimasu ka? Nah, kita bisa menjawabnya dengan hong o yomimasu atau hong desu. Kadang, objek ini tidak diikuti lagi oleh kata kerjanya karena dianggap sudah jelas kata kerjanya atau sudah bisa ditebak atau sudah disebutkan sebelumnya. Kita lihat contohnya. Ada Ana dan Bella yang sedang ngobrol, membicarakan sudah makan atau belum. Di sini ada tabeta, artinya taberu, makan, tapi bentuk lampaunya. Ana bilang, "Ohiru tabeta?" Tabeta yo. Sudah. Nani o? Maksudnya nani o tabeta? Makan apa? Nani o tabemashita ka? Shoyu ramen. Makan shoyu ramen atau ramen kecap asin. Oishiso. Wah, enak sekali. Nah, di sini kita lihat tabetanya itu karena sudah disebutkan sebelumnya, dia nggak perlu nanya lagi, tapi hanya bertanya dengan nani o. Contoh lainnya kalau kita lihat dalam suatu brosur di dalam bahasa Jepang. Contohnya ya, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita ciptakan kota yang indah. Poisute wa yamemashou. Poisute itu artinya lempar, tapi asal gitu. Poi gitu ya. Poisute, sute itu membuang. Yamemashou. Yameru artinya meninggalkan, men-stop kebiasaan buruk gitu ya. Yameru. Yamemashou, ajakan untuk jangan lakukan lagi. Poisute wa yamemashou. Mari kita berhenti buang sampah sembarangan. Kirei na machi o. Kirei itu indah, bersih juga bisa. Kirei na kata sifat, bentuk na. Kirei na, machi itu kota. O, machi o itu adalah objeknya. Nah, di sini ada kesan kata selanjutnya adalah orang sudah bisa berpikir, oh maksudnya mungkin mari kita menciptakan kota yang indah. Kirei na machi o tsukurimashou. Atau mari kita menuju kota yang indah, atau kita targetkan kota yang indah. Partikel o dipakai juga untuk menanyakan penjelasan dari kata kerja. Contohnya, nani o kata kerja ka, ini yang sudah kita bahas tadi ya, mengenai membaca buku di perpustakaan. Contoh yang bisa kita lihat lainnya, ada Bella sama Ana lagi ngobrol, lagi membicarakan mau makan apa. Ana-san, issho ni tabemashou. Mari kita makan sama-sama. Issho ni, sama-sama. Tabemashou, taberu, tabemasu. Tabemashou, ajakan dengan mempergunakan shou. Tabemashou. Hai, nani o tabemashou ka? Kita mau makan apa ya? Boleh, kita mau makan apa ya? Nani o tabemashou ka? Di sini kita melihat Ana nanya, mau makan apa? Nani o tabemashou ka? Jadi, mencari informasi lebih lanjut mengenai kata kerjanya mau makan apa. Ana bilang, "Soshitara, chuka ryori wa dou desu ka?" Chuka ryori atau masakan Chinese. Gimana kalau kita makan masakan Chinese? Oke, nah sekarang kita latihan ya. Menanyakan penjelasan dari kata kerja. Misalnya aku bilang,
Iro-iro kangaete masu kara, atama ga itai. Lalu, kalian menanyakan, lagi berpikir tentang apa? Iro-iro, itu artinya banyak hal, macam-macam. Kangaeru, kangaeru itu berpikir. Kangaete imasu, sedang berpikir. Kara itu karena. Di sini ya. Iro-iro kangaete imasu kara, karena sedang banyak berpikir. Atama, kepala. Ga, itai, sakit, pusing. Lalu kalian bertanya, lagi berpikir tentang apa? Nah, apakah pertanyaannya? Kalian pause ya. Oke, jawabannya Nani wo kangaete imasu ka? Lagi berpikir tentang apa? Yang berikutnya, untuk menanyakan penjelasan dari kata kerja juga bisa digunakan dengan pola kalimat donna atau yang seperti apa, kata benda, o kata kerja ka. Contohnya, Ana dan Bella lagi. Bella bilang, ongaku wo kikitai desu ne. Ongaku itu musik. Ongaku wo kikitai, kiku itu mendengar, kikitai ingin mendengar. Saya lagi mau mendengar musik. Ongaku wo kikitai desu ne. Lalu Ana bilang, donna ongaku wo kikitai desu ka? Mau dengar musik yang seperti apa? Donna itu yang seperti apa? Ana bilang, ima hayatteru ongaku ga ii desu ne. Ima, saat ini, hayatteru. Hayatteru itu yang lagi ngetop, yang lagi ngetren. Hayatteru ongaku, musik yang lagi ngetren. Ga, ii desu ne. I itu yoi, bagus atau oke. Nah, sekarang gantian kalian untuk berlatih ya, menanyakan penjelasan dari kata kerja. Contohnya, misalnya aku bilang, Kino dorama o mimashita, kanashikatta. Kino itu kemarin, dorama itu drama. Dorama o mimashita. Mimashita itu miru atau melihat, menonton, dan kata lampaunya. Miru, mita, atau mimashita. Kanashi kata. Kanashi kata dari kata kanashi yang artinya sedih, namun bentuk lampaunya adalah kanashi kata. Kemarin nonton drama, sedih. Lalu kalian bilang, nonton drama seperti apa? Nah, bagaimana pertanyaannya? Kalian pikirkan ya. Kalian boleh pause videonya. Oke, nah jawabannya adalah Donna dorama wo mimashita ka? Donna dorama o mimashita ka? Nonton drama yang seperti apa? Berikutnya kita akan lihat fungsi o sebagai penanda jalur. Sebenarnya sama aja, o di sini masih menunjukkan objeknya, tapi karena di sini objeknya tempat, seakan-akan dia adalah jalur. Pola kalimatnya masih sama, subjek wa, objek o, kata kerja. Contohnya, Konshu no doyobi ni yama o noborimasu. Konshu no doyobi. Konshu, minggu ini. Kongnya itu sekarang. Shu itu minggu. Jadi minggu sekarang tuh minggu ini. No, doyobi, hari Sabtu. Doyobi itu hari Sabtu. Yama, gunung. Yama o noboru, noborimasu, mendaki. Hari Sabtu di minggu ini akan mendaki gunung. Di sini, gunung itu adalah objeknya yang akan didaki. Kalau kita bandingkan satu lagi, yang kita sering pakai juga, yaitu dengan partikel ni, yama ni noborimasu. Konshu no doyobi ni yama ni noborimasu. Kalau yama ni noborimasu, ni itu adalah partikel yang dipakai untuk menunjukkan tujuan. Jadi ada kesan akan
menuju ke gunung, mendaki. Jadi mendaki gunung. Nah, di sini ada kesan bahwa tujuannya itu yang akan ditargetkan adalah gunung. Bisa mungkin ya ketinggiannya ya, ketinggian tertentu itu dia akan daki. Jadi ada sedikit beda kesan antara yama ni noborimasu artinya akan mendaki ke gunung dengan yama o noborimasu akan mendaki si gunung ini. Dia sebagai objek. Yang berikutnya, contohnya adalah mai asa watashi to musume wa koen o sanpo shimasu. Mai asa, setiap pagi. Jadi mai itu setiap, asa itu pagi. Watashi to musume, saya dengan anak perempuan saya. Koen o, koen itu taman. Sanpo shimasu, sanpo suru artinya jalan-jalan santai. Jadi jalan-jalan santai menjalani taman, menjalani koen. Nah, di sini ada kesan ya udah jalan-jalan mengelilingi si taman ini. Jadi jalan objeknya si taman. Oke? Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sering dipakai juga dengan partikel de. Mai asa watashi to musume wa koen de sanpo shimasu. Ini menunjukkan saja kalau setiap pagi saya dan anak saya berjalan-jalan di taman. Nah, D ini sering dipakai untuk menunjukkan tempat dilakukannya aktivitas, sesuatu yang statik, tidak bergerak, seperti itu. Jadi tidak ada terkesan aktivitas kayak mengitari atau apa, tapi hanya bilang jalan-jalan di taman. Nah, contoh yang terakhir, Shibuya Eki ni tsukimashita ra densha o oriru atau orimasu. Shibuya Eki, jadi stasiun Shibuya. Ni tsukimashita ra, dari kata tsuku yang artinya sampai. Tsukimasu, bentuk mas dari tsuku ya, tsukimasu. Tsukimashita ra, apabila sudah sampai. Jadi apabila sudah sampai di stasiun Shibuya, densha o oriru. Densha itu kereta. O, oriru itu turun. Jadi menuruni kereta. Kalau sudah sampai stasiun Shibuya, saya akan menuruni kereta. Jadi objeknya itu adalah keretanya yang akan dituruni. Ini artinya mirip, persis dengan densha kara orimasu. Saya akan turun dari kereta. Nah, kemudian contoh yang lainnya, asa 8 ji ni ie o deru atau demasu. Asa, pagi-pagi, 8 ji ni jam 8, ie o rumah, o deru keluar. Jadi akan keluar dari rumah atau mengeluari rumah, keluar dari rumah. Ini juga sama dengan apabila kita mengatakan asa 8 ji ni ie kara demasu. Pagi jam 8 akan keluar dari rumah. Demikianlah penjelasan mengenai partikel O kali ini, dan kesimpulannya, dua fungsi dasar dari partikel O sebagai menandakan objek dari kata kerjanya. Dan kalau objeknya berupa tempat, biasanya partikel O ini bisa sebagai penanda jalur yang dilalui, yang dilewati, yang dijalani. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Ganbatte kudasai ne. Otsukare-sama desu, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye!